apabila si burung murai memang dalam kondisi prima, dalam kondisi kesehatannya yang stabil. Dari mulai pemandiannya, pemberian EF-nya, penjemurannya, pengembunannya, dan segala sesuatunya yang memang dibutuhkan oleh burung murai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sampai jumpa kembali dan salam satu hobi. Oke teman-teman semuanya, untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita untuk menaikkan emosi burung murai. Teman-teman semuanya, untuk burung murai ini karakter untuk alaminya itu memang fighter. Fighter itu yaitu petarung. Jadi jiwa petarung dari burung murai itu memang sudah dari sananya itu sudah ada. Cuman burung murai bisa fighter atau petarung itu apabila si burung murai memang dalam kondisi prima, dalam kondisi kesehatannya yang stabil. Untuk itu, kita yang merawat dan memelihara burung murai, tentunya kita harus berpikir supaya bagaimana caranya si burung murai rawatan kita ini bisa prima, kesehatannya bisa stabil, sehingga si burung murai bisa seperti yang kita inginkan. Bisa gacor di rumah dan juga berpenampilan baik ketika kita lakukan gantangan. Nah, untuk kita mendapatkan burung murai dengan kondisi yang prima dan juga sehat, tentunya kita harus memenuhi dari segala kebutuhan si burung murai tersebut. Dari mulai pemandiannya, pemberian EF-nya, penjemurannya, pengembunannya, dan segala sesuatunya yang memang dibutuhkan oleh burung murai. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita bahas satu persatu. Dan untuk teman-teman semuanya yang masih pemula, belum paham, belum tahu tentang bagaimana cara untuk melakukan perawatan burung murai, silahkan tonton videonya sampai akhir video. Karena di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menaikkan emosi, menaikkan birahi, sehingga si burung murai bisa gacor di rumah dan juga berpenampilan bagus di lapangan. Oke teman-teman semuanya, yang pertama kita dari penjemuran. Burung murai dilakukan penjemuran itu jangan terlalu ekstrim. Penjemuran dilakukan seperti halnya ketika burung berada di alam. Jadi tidak mungkin burung berjemur sampai berjam-jam teman-teman semuanya. Dan biasanya saya lakukan penjemuran itu maksimal 30 menit. Dan itu dilakukan pada waktu pagi hari. Jadi ketika cahaya matahari terbit, itu sudah kita lakukan penjemuran. Jangan kita lakukan penjemuran pada waktu siang hari. Biasanya saya lakukan penjemuran itu maksimal jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu sudah maksimal teman-teman. Dan biasanya saya lakukan penjemuran dalam waktu 30 menit saja. 30 menit saya lakukan penjemuran untuk burung yang sudah dewasa. Nah, untuk melakukan penjemuran, ketika kita belum melakukan penjemuran, itu kita harus bertahap teman-teman. Jadi jangan kita langsung lakukan penjemuran langsung 30 menit. Karena nantinya burung akan stres. Bahkan apabila kita terlalu over melakukan penjemuran, bukan lagi stres, tetapi burung teman-teman bisa menjadi drop dan macet bunyi. Oke teman-teman semuanya, itu untuk penjemurannya. Dan sekarang kita lanjut ke pemberian EF. Nah, untuk teman-teman yang belum paham apa itu arti EF, EF itu adalah kepanjangan dari ekstra puding. Ekstra puding itu adalah makanan tambahan selain pur. Karena memang untuk burung peliharaan biasanya kita berikan itu berupa pur. Pur yang memang dibuat khusus untuk burung murai, burung berkicau, dan burung-burung yang lainnya. Namun supaya burung murai kita sehat, burung murai harus diberi asupan makanan yang bergizi berupa ekstra puding. Dan biasanya itu diberikan berupa jangkrik, kroto, ulat hongkong, ulat kandang, dan lain-lainnya. Nah, untuk pemberian ekstra puding, di sini kita jangan berlebihan. Karena dengan berlebihan kita memberikan ekstra puding, itu nantinya si burung malah jadi over. Jadi kalau upamanya kita terlalu banyak memberikan
ekstra puding, bisa-bisa si burung akan berlemak, akan kelebihan berat badan. Jadi nanti si postur tubuhnya itu akan gemuk dan menjadikan burung itu tidak akan berbunyi, teman-teman semuanya. Jadi berikanlah ekstra puding secukupnya. Dan biasanya saya berikan ekstra puding itu pada waktu pagi 7 ekor, pada sore hari 7 ekor. Itu rutin saya berikan setiap harinya. Dan untuk teman-teman yang belum paham bagaimana kita tahu untuk settingan burung peliharaan kita, khususnya untuk pemberian ekstra pudingnya, silahkan tonton di video-video saya yang sebelumnya. Di situ ada banyak sekali teknik dan juga cara supaya kita tahu setelan atau settingan untuk burung murai peliharaan kita berapa ekor sih cukupnya untuk per harinya. Oke teman-teman semuanya, untuk yang selanjutnya yaitu tentang pemandian. Untuk memandikan burung murai itu harus kita lakukan secara rutin, karena burung murai itu sejatinya sangat suka sekali dengan mandi. Jadi kalau umpamanya kita tidak lakukan pemandian, maka otomatis si burung murai tidak akan nyaman, tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya, sehingga yang biasanya gacor, biasanya sangat berpenampilan bagus, itu akan menurun dan menjadi macet bunyi, teman-teman semuanya. Dan itu kita harus lakukan secara rutin. Dan untuk biasa yang saya lakukan, untuk pemandian itu saya lakukan setiap 2 hari sekali. Dan untuk teman-teman yang juga masih bingung berapa hari sekali burungnya harus dimandikan, silahkan tonton video saya yang sebelumnya. Karena di video saya yang sebelumnya ada cara bagaimana kita mengetahui berapa kali sekali dalam 1 minggu burung kita harus dimandikan. Oke teman-teman semuanya, yang selanjutnya yaitu tentang pengembunan. Nah, di sini untuk pengembunan itu sangat diperlukan juga teman-teman, karena supaya si burung murai itu merasa nyaman, merasa bahwa dia itu memang berada di tempat yang aman, di tempat yang nyaman. Karena kalau memang burung liar, pas malam hari itu dia itu tertidur di atas ranting, dan pas pagi harinya dia akan secara alami merasakan kesegaran udara pada waktu pagi hari. Nah, ketika kita rawat di rumah, si burung juga sesekali harus merasakan hal tersebut supaya dia merasa nyaman, supaya dia merasa bahwa dia itu menghirup udara yang memang benar-benar segar. Jadi pastinya untuk pengembunan itu sangat dibutuhkan untuk burung murai. Jadi lakukanlah pengembunan dengan secukupnya. Jangan lakukan pengembunan setiap hari, dan juga jangan sampai burung Anda tidak pernah merasakan yang namanya embun. Jadi pengembunan memang tetap harus dilakukan. Oke teman-teman semuanya, itu adalah sekilas pembahasan tentang perawatan burung murai. Dan untuk teman-teman semuanya yang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu untuk pertemuan kali ini, dan salam satu hobi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.